Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Adi Pamungkas dengan NIM 202111049. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aktivitas di luar keilmuan. Muhammad Iza Darwaza. Muhammad Iza Darwaza lahir di pangkuan keluarga kelas menengah kaya. Setelah belajar, beliau mulai bekerja sebagai pos resmi dan telegraf di Kekaisaran Otonom. Periode di mana memulai kegiatan politik nasionalisnya, selalu menentang kekuasaan Inggris atas wilayah tersebut dan semakin penting, yaitu gerakan Zionis. Pada abad ke-20, dari revolusi muda Turki menghasilkan fase baru nasionalisme Arab di Kekaisaran Otonom. Fase yang membentuk rezim konstitusional yang diikuti oleh kebijakan sentralisasi, opresif, dan kasar yang tidak hanya meningkatkan ketidakpuasan yang meluas penduduk Arab yang dijajah oleh Turki. Dalam konteks ini muncul serangkaian masyarakat politik budaya telah menjiwai semangat dan kesadaran nasional Arab. Di antaranya menonjolkan didirikannya Darwaza pada tahun 1911. Al-Fatah yang tujuan langsungnya dihabiskan untuk mencapai kemerdekaan Palestina dan kesatuannya. Di depan umum negara-negara Arab lainnya untuk berdiri bersama melawan Kekaisaran Otonom atau jenis gangguan lain dari luar, terutama melawan Inggris Raya. Organisasi Darwaza bekerjasama dengan masyarakat lain dan jenis yang sama, yaitu Klub Sastra Istanbul yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1913 pada Kongres Nasional Arab mengajukan tuntutan mendukung desentralisasi dan otonomi progresif daripada kemerdekaan penuh. Para pemimpin Kongres dengan Darwaza sebagai kepala bernegosiasi dengan pemuda Turki untuk keluar dari masalah penduduk teritorial tanpa hasil positif. Sejak tahun 1933, sebagai akibat dari peningkatan dramatis arus imigran Yahudi ke Palestina mendorong Nazisme, yaitu pada tahun 1935 ada lebih dari 3.500 orang Yahudi untuk total populasi hanya 150.000 orang Palestina di seluruh dunia. Pergolakan dan anti-Yahudi gerakan kembali bermain dengan lebih ganas jika mungkin di masa lalu. Darwaza adalah penyelenggaraan utama pemberontakan Palestina yang diselenggarakan pada tahun 1936 yang berlangsung hingga tahun 1939. Gerakan inilah dimulai dengan seruan untuk melakukan pemogokan umum yang menyebabkan penghentian total Palestina dan melanjutkan serangan bersenjata terhadap Yahudi dan Inggris. Darwaza meninggal sebelum memulai Perang Dunia Kedua, tetapi meletakkan dasar bagi dimulainya fase kedua kemerdekaan dan gerakan nasionalis Palestina setelah berakhirnya perang yang diadopsi oleh pemimpinnya saat ini, yaitu Presiden Palestina Yasser Arafat. Dukungan internasional dan dukungan sekutu terhadap nasionalisme Arab secara keseluruhan terjadi berkat ekonomi dunia yang menguntungkan muncul setelah Perang Dunia Pertama.
Turki campur tangan sebagai sekutu Kekaisaran Tengah, yaitu Jerman dan Austria-Hongaria, yang memaksa negara-negara Barat, terutama Inggris dan Perancis, untuk mendukung dan mendorong gerakan nasionalis Arab penuh. Darwaza berkolaborasi dengan para pemimpin Palestina terkemuka lainnya dengan pembentukan Al-Jamiyah Al-Filistiniyah atau Masyarakat Palestina, membentuk front bersama dalam membela hak kemerdekaan mereka, yang akan diklaim segera setelah selesainya kontes bersama dengan Suriah. Selama Kongres pertama Arab dengan Palestina yang diadakan di Yerusalem pada tahun 1919, Darwaza dengan sungguh-sungguh membela gagasan unit Syrio-Palestina dengan satu-satunya ukuran penentangan yang efektif terhadap perjanjian rahasia Sykes-Picot yang ditandatangani pada Mei 1916 antara Prancis dan Inggris, bahwa negara-negara Arab akan dibagi menjadi dua zona pengaruh, Inggris dan Prancis, yang kemudian membentuk mandat masa depan. Konferensi San Remo pada bulan April tahun 1920 akhirnya menyerahkan domain Palestina Inggris, domain yang diratifikasi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922. Pengetahuan oleh orang-orang Arab tentang deklarasi Balfour yang kontroversial, peningkatan progresif orang Yahudi dari seluruh dunia di Palestina, dan pembentukan mandat Inggris melepaskan pemusuhan di antara orang-orang Palestina, yang dimanifestasikan dalam serangkaian kerusuhan dan kekerasan yang dipimpin oleh Darwaza. Gerakan nasionalis Palestina diorganisir di sekitar Komite Eksekutif Arab, muncul dari Kongres Palestina ketiga, yaitu pada pertemuan di Haifa pada bulan Desember tahun 1920, di mana Darwaza berpartisipasi atas nama wilayah asalnya, yaitu Nablus, dan Dewan Tertinggi Muslim, dipimpin oleh Mufti Yerusalem Haj Amin al-Hussein. Darwaza terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif Arab antara tahun 1921 hingga 1928 untuk mendukung tanpa pamrih faksi nasionalis yang lebih radikal dan tanpa kompromi sehubungan dengan Inggris Raya dan gerakan Zionis yang dipimpin oleh Haj Amin al-Hussein, berbeda dengan lebih moderat dipertahankan oleh Raghib al-Nasaibi. Muhammad Iza Darwaza juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah di Sekolah Nasional An-Najah. Darwaza kemudian ikut mendirikan Partai Nasionalis Istiqlal di Palestina dengan tujuan dalam penyelenggaraan utama demonstrasi anti-Inggris. Pada tahun 1937, Darwaza diasingkan di Damaskus sebagai akibat dari aktivitasnya yang mungkin berbahaya bagi Palestina. Saat diasingkan, beliau membantu mendukung pemberontakan Arab di Palestina Wajib. Dia dipenjarakan di Damaskus oleh otoritas Prancis karena keterlibatannya dalam pemberontakan. Saat itu juga, selama berada dalam penjara, dia juga mulai mempelajari Al-Quran dan interpretasinya, sehingga pada tahun 1945 ia telah dibebaskan, dan kemudian Darwaza akhirnya menyusun tafsirnya sendiri yang berjudul Al-Tafsir Al-Hadis.
Pada tahun 1946, ia ikut bergabung dengan Komite Tinggi Arab yang dipimpin langsung oleh Haji Amin Al-Hussein. Akan tetapi mengundurkan diri pada tahun berikutnya setelah kehilangan haknya dengan metode Al-Husni. Oleh karena itu, beliau langsung berangkat ke Suriah dan sesudahnya membantu pembicaraan persatuan antara Suriah dan Mesir pada pertengahan 1950-an. Pada kematiannya, yaitu di tahun 1984, beliau telah meninggalkan karyanya, yaitu yang menuliskan lebih dari 30 buku serta menerbitkan banyak artikel tentang masalah Palestina, sejarah Arab, dan Islam. Cukup sekian dari penjelasan saya mengenai aktivitas di luar keilmuan Muhammad Iza Darwaza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.